Dan persiapannya setidaknya dari segi persiapan diri lah, dari pakaian, jaket, sepatu yang perlu disiapkan gitu. Untuk seperti aku awal mulai mendaki gunung ini masih Sibaya kan? Iya, Sibaya. Awal maksudnya untuk pertama kali mendaki Gunung Sibaya itu bagusnya dari startnya siang atau malam? Nah tergantung abang, misalnya hanya kayak seperti kak itu kan dari naik misalnya pagi turun sore itu tektok itu saat boleh ya kapan aja, misalnya pagi ke pulang turun sore gitu, atau ada yang mau dikejar misalnya naik siang turunnya sore mau ngambil momen sunsetnya. Ada orang mau ngambil naik gunung ini hanya dua sebenarnya, ngambil momen sunrise sama sunset gitu kan. Nah kadang dia orang naik malam, tapi bagiku untuk berjalan di kegiatan pendakian aku malam jarang naik. Bagiku pantang untuk mendaki malam. Kenapa gitu. Bang? Kenapa Bang? Karena kejadian kayak orang tersesat itu kebanyakan di malam gitu. Jadi biarpun kita udah pernah nih, kita juga bisa tersesat dikarenakan mungkin jalan itu berubah, alam ini kan berubah nih. Alam ini terus berubah gitu kan, ada perubahan di alam, terus karena cuaca kabut kita nggak tahu jalan, terus kita tersesat gitu. Nah di dalam pendakian sendiri itu ada dua bahaya sebenarnya yang kita takutkan gitu. Bahaya pertama subjektif, itu bahaya dari kita sendiri nih, persiapan kita sendiri. Kita harus punya, kita yang nggak tahu masalah ilmunya, skillnya, itu bahaya subjektif dari kita sendiri. Yang kedua objektif, itu dari alam. Contohnya kayak habis itu kayak hujan atau tiba-tiba gempa bumi atau apa segala macam gitu kan, tersesat, jatuh ke jurang gitu. Ya. Berarti Bang, kita juga harus pecinta alam ini sendiri atau penggiat alam ini sendiri juga harus tahu tempat-tempat yang kita mau datangin, karena kalau enggak kita nanti bisa jadi yang abang bilang tadi, tersesat jadi korban gitu. Kayak baru-baru ini 2019 kemarin ya? Kalau nggak salah 2019. Kok lagi tersesat kan? Kok udah tersesat lagi nih Bang? Kayak 2019 kemarin ada kejadian gitu kan, ada kejadian dia baru pertama kali nih diajak kawannya, tiba-tiba dia meninggal karena hipotermia. Maka itu dari pendakian ini kita harus tahu skillnya gimana gitu. Satu Bang, kan ini tentang alam, pasti kan ada hukum-hukum alamnya. Hukum alamnya itu kan bukan seperti buang sampah sembarangan aja kan. Dari peribahasa kata kita mungkin harus dijaga juga. Oh iya, kalau untuk sikap sih, sebenarnya sikap ya. Kayak sama kayak kita datang ke rumah orang nih. Masa kita etika kita nggak kita jaga? Tapi kan jadi mungkin ada ketemu dengan orang dulu. Oh, sekarang banyak yang seperti itu. Jadi mereka naik gunung karena beda sih, karena aku kan mulai di 2000-an ya. Tahun 2000-an aku mulai, itu abang-abangan aku asal aku diajak camping. Memang suasana tuh tenang gitu. Biar kalaupun ada berisik ada waktunya gitu. Berpakai waktu. Misalnya kalau udah jam 10 ke atas udah tenang lah, hanya kumpul di tenda. Tenang Bang, ada yang blender di bawah. Kayak mana kita mau tanya? beda Berarti nih. ada yang pesen apa? Nah, kalau sekarang kayak di Sibaya kemarin ada laporan lah dari kawan-kawan gitu kan. Mereka ngidupin musik DJ nih. Oh lah sibuk kan. Jadi anjing, rasanya aku kayak mana ya? Dugem di alam mungkin Bang. Nggak entah nggak ada modal mungkin dugem di sini. Iya. Dugemnya di sana Iya, gitu di kan. Jinggali kayak gitu kan. Itu keresahan juga gitu kan bagi kami lah gitu. Terutama aku lah gitu kan. Karena aku sendiri main di alam itu ataupun mendaki itu aku pengen cari tenang sih. Memang sih kita sama-sama bayar nih, dibilang sama-sama bayar lah kita nih, iya gitu. Cuman ada etika yang harus dijaga. Betul. Contohnya aja lah kita di rumah nih berdekatan nih kan. Kalau ada yang gising sampai jam 3 pagi kita juga kan nggak enak nih. Kalau lagi di sana kita memang cari ketenangan gitu kan. Itu yang keren. Itu anak muda yang dugem di alam.
Kita orang udah punya tempat Kampungan tempatnya. ya. Iya. Kampungan. Iya, kampungan. Ada tempatnya udah. Kenapa kau sampai sana hidupin musik DJ-mu? Iya, Tapi, itu. Bang, Kenapa? Nggak Kenapa kau? kampungan, tapi musik apa dengerin musik DJ di atas alam sana. Iya, lebih bagus gak naik gunung sama sekali kayak dia daripada kau naik, ya kan Bang? Tapi nih Bang, biar kita makin enak nih ngomongnya, ya kan? Nah. Kita cemil-cemilan dulu. Nih, ada roti. Ada roti nih. Iya, roti perjamuan kudus. Ih. Enggak, Muhammadu. Perjamuan Kudus. Aduh. Enggak, Oh, tadi enggak. enggak. Roti Serena. Enggak, Serena masuk. Jadi boleh nih? Boleh. Oke. Ini kok orang daki gunung berharga kali di segini kan. Ya. Walaupun sepotong secuil mungkin berharga. Ya. Enggak gitu sih, Ja. Cara kalau bilangnya itu enggak gitu. Ya Itu kalau kayak bebas, itu aku. Kamu mau lurusin silakan. Nah, ini aku lurusin ya, Mas Reza, ketika rotinya, jadi cuma aku kasih 2 Bang. Ya kan pendaki gunung gitu kan, emangnya enggak, dia bawanya yang mini-mini, enggak banyak-banyak, jadi tasnya juga nggak penuh kali dengan roti Serena. Tapi Bang, ini balik lagi, tadi belum kalau jawab pertanyaan aku yang orang Minang ini kan biasanya buka rumah makan Padang, buka sate Minang, banyak lah dan yang lain. Tapi keseringannya tuh rumah makan Padang kan. Kenapa Abang bisa jadi pecinta alam? Karena mencintai alam itu nggak mandang suku. Mau apapun, suku apapun dia, agama apapun ya, bebas. Itu dan wajib kita untuk mencintai alam, menjaganya. Iya, karena kita tinggal di sini ya kan. Iya, gitu. Jadi nggak ada hubungannya karena aku Minang, aku harus ini enggak, gitu. Dan memang itu kembali ke diri, kesukaan kita sih, hobi. Awalnya dari hobi dan mencintain, gitu. Jadinya mencintain. Tapi pernah nggak sih Abang dulu kayak, Abang nih kalau misalnya pergian ke alam begitu, nah seringnya rame-rame sendiri apa gimana? Sekarang standar pendakian itu harus 3 orang. Oh, Jadi kalau sendiri mungkin dia harus memang betul-betul atau betul punya skill atau memang harus betul-betul paham dengan ininya. Tapi ini minimal tuh 3 orang. Karena nanti kalau terjadi trouble, kalau mati dia salah satu dari 3 ini cedera, jadi satu masih bisa nemenin, satu lagi bisa dibantuan. Dan itu udah mulai diterapkan di beberapa gunung di Jawa gitu. Di Medan mungkin belum. Karena kita terutama di Medan ya, gunung-gunung di kota Sumatera Utara khususnya, itu dalam hal pendakian itu masih tertinggal jauh. Bukan dalam arti ini ya, dari manajemennya, manajemen di suatu pendakian di gunung yang pengelola. Karena memang sih gue belum ke ini sih, cuman dari dengar cerita-cerita kawan yang udah pergi ke Semeru ke apa, mereka itu ada namanya pengecekan sebelum pendakian. Jadi mereka pengelola pendakian itu mereka mengecek nih pendakian barang-barang yang dibawa. Kalau di Medan tuh belum, yang udah mulai itu di Sibuatan, baru Sibuatan yang mulai. Dari dulu yang sebelum aku yang udah naik gunung dari Sinabung, tapi Sinabung kan masih erupsi kan. Terakhir naik Sinabung itu 2013 sebelum meletus, itu nggak ada itu. Jadi cuman hanya bayar retribusi, udah cek berapa orang, tapi perlengkapan kita nggak pernah dicek. Iya, ya udah bayar, udah di berapa orang, udah paling kalau nggak berapa hari pendakian misalnya 3 hari 4 hari kalau lewat dicari gitu itu.